Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Kita akan membaca Mazmur 145 ayat 1-10 secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan meninggal. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak diceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mari berdiri, sidang jemaat Tuhan. Dengar, hayati dan aminkan. Perintah mengasihi. Injil menurut Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
Yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan duduk. Dalam menjalani kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mari dengan rasa sesal dan malu, mohon ampun, mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami datang kepadamu mengakui segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami. Kami tertindih oleh dosa. Mulut kami sering mengeluarkan kalimat kutuk. Telinga kami menolak mendengar pengajaran. Tangan kami enggan menolong sesama. Kaki kami takut untuk melangkah dalam kebenaran. Kami sering mengabaikan untuk mengikuti Engkau. Ya Bapa, kami malu, sebab Bapa telah setia dalam ketidaksetiaan kami. Sebab itu, ya Bapa, mohon ampunilah kami. Ini kami ya Tuhan, ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Pertama Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Tak bercela
sudah saatnya untuk kita membawa persembahan kita. Dan persembahan syukur kita saat ini ambil dari dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, ibadahmu yang sejati. Sambil undi dijalankan, kita menyanyi dari Apalah Arti Hidup Ini, PKJ 261 ayat 1 sampai ayat 3. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih atas apa yang boleh kami nikmati melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini kiranya boleh berkenan kepadamu, sehingga dari dalamnya itu nama Tuhan yang kami terima kasih ya Tuhan. Dan berkatilah juga tangan yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian pembacaan kita saat ini. Yunus 1 ayat 1 sampai 11. Yunus 1 ayat 1 sampai 11. Pembacaan yang berikut dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26, Filipi 1 ayat 12 sampai 26, dan pembacaan menurut Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Injil menurut Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, milik kepunyaan-Mu. Kami datang menyembah-Mu dalam ibadah raya minggu saat ini. Bersihkan hati dan pikiran kami, supaya penyembahan kami berkenan kepadamu. Atas hidup, atas ruang dan waktu yang disediakan, kami bersyukur. Layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu. Beri hikmat di dalam kami memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Yunus 1 ayat 1 sampai 11. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi,
supaya kita mengetahui kepada siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang selanjutnya diambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Saya ulangi, Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Dan judul Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena kepenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 1 sampai 16 berkata demikian. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya, kira-kira pukul 9 pagi. Ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang,
Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab kepada orang dari mereka. Seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Ure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan lagi kita kesempatan menyembah Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada kitab Injil menurut Matius 20 ayat 1 sampai 16, dan kita ada di bawah sorotan tema yang mengatakan menghayati keadilan Tuhan. Itu tema kita, menghayati keadilan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpegang pada kebenaran. Itu pengertian adil. Dalam banyak kasus, manusia selalu menuntut untuk diperlakukan secara adil. Pasti kita semua mau ya Bapak Ibu, diperlakukan secara adil. Itu tuntutan dari semua manusia. Tapi dalam kenyataannya, keadilan yang dituntut oleh banyak orang sifatnya itu subjektif karena berdasarkan kepentingan dirinya. Kalau sesuai dengan harapan, itulah dikatakan diperlakukan adil. Karena itu bisa dikatakan bahwa keadilan manusia itu tidak akan pernah sempurna. Yang sempurna itu hanyalah keadilan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu bertindak berdasarkan prinsip kebenarannya. Dan itu mewujud dalam kemurahan hati Tuhan
yang diperuntukkan dan diberlakukan kepada semua orang tanpa terkecuali. Di situ letak keadilan Tuhan. Dia bermurah hati kepada semua orang tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam perikop pembacaan kita saat ini, Injil menurut Matius 20 ayat 1-16, kita menemukan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana prinsip hidup dalam kerajaan sorga. Ayat 1 katakan, itu dibuka dengan perkataan, adapun hal kerajaan sorga seperti yang Tuhan Yesus uraikan dalam perumpamaan. Dikatakan ada seorang yang mempunyai kebun anggur. Tuan yang mempunyai kebun anggur ini mencari orang-orang yang akan dipekerjakan dalam kebun anggurnya. Dan sudah ada kesepakatan. Upahnya ialah sedinar sehari. Tuan ini kemudian mendapatkan dan memanggil para pekerja dengan waktu yang berbeda. Jadi supaya kita tahu saat itu waktu kerja itu bukan kayak sekarang 8 jam. Dulu itu 12 jam. Mereka keluar sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Itu dulu konteksnya. Sehingga dikatakan ketika Tuhan itu pergi mencari pekerja, dia pergi mencari di pagi-pagi benar. Dan dia mendapatkan serta memanggil pekerja dengan waktu yang berbeda, 5. Pekerja yang pertama dipanggil sekitar jam 5 atau jam 6 pagi. Pekerja yang kedua dipanggil pada jam 9. Pekerja yang ketiga dipanggil pada jam 12. Pekerja yang keempat dipanggil pada jam 3. Dan pekerja yang terakhir dipanggil sekitar jam 5. 5 waktu kerja yang berbeda. Saat menjelang malam, waktunya untuk memberi upah kepada para pekerja. Saat sudah malam, mandur dipanggil untuk memberikan upah kepada pekerja. Dan pemberian upah itu dimulai kepada pekerja yang masuk terakhir, yaitu pekerja yang kurang lebih 1 jam dia bekerja. Berapa yang didapatkan oleh pekerja yang terakhir yang cuma 1 jam bekerja? Dia mendapatkan 1 dinar. Mendengar pekerja yang terakhir mendapatkan sedinar, maka pekerja-pekerja yang lain yang lebih dulu datang, itu mereka merasa senang. Kenapa mereka senang? Karena mereka melihat yang 1 jam kerja saja dapat 1 dinar. Apalagi kita yang mulai dari jam 5 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, pasti kita akan dapat upah yang lebih. Tapi bagaimana dengan kenyataannya? Ternyata apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Yang terjadi ialah sesuai dengan kesepakatan, sedinar sehari. Mulai yang datang dari pagi-pagi benar sampai dengan yang cuma 1 jam bekerja, semua diberlakukan sama, mendapatkan sedinar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita memposisikan diri pada pekerja-pekerja itu, bagaimana perasaan kita? Ayo jujur. Kesal. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kecewa. Masa yang cuma 1 jam dapat sedinar, kita yang 12 jam ya, cuma dapat juga sedinar. Tapi ini kan sudah kesepakatan. Bapak Ibu yang jawab kesal, marah, tidak adil, nanti kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus ya. Iya.
Para pekerja yang lebih awal bekerja sama seperti perasaan yang tadi Bapak Ibu kemukakan, kecewa. Mereka bersungut-sungut, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Ini kenyataan yang banyak kita jumpai dalam seluruh bidang hidup, termasuk di gereja. Tapi mudah-mudahan tidak ada di jemaat Keramat. Banyak orang yang merasa sebagai yang lebih awal, sebagai pemula. Banyak orang yang merasa bahwa dia sudah punya jam kerja banyak, melakukan pekerjaan banyak, sudah berjasa, lalu kemudian merasa dan mengharapkan, menuntut untuk diperlakukan lebih daripada yang lain. Dan sering menganggap bahwa orang yang terkemudian atau orang yang baru tidak tahu apa-apa. Dia baru kemarin, itu tidak tahu apa-apa. Itu orang baru tahun 2020 ada di sini. Itu belum punya pengalaman. Itu orang baru, dia tidak pantas. Karena sudah lebih dulu, karena sudah merasa banyak bekerja, banyak berjasa, maka tidak mau diperlakukan dengan orang lain. Apalagi orang yang baru kemarin. Saya kan sudah lama bekerja. Biasa juga di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan kan seperti itu. Saya kan sudah lama bekerja, tapi masa hanya seperti ini? Dia baru bekerja kemarin, tapi masa sudah seperti itu? Saya sudah dari dulu buka usaha, tapi masa cuma seperti ini? Dia baru kemarin, tapi masa sudah begitu? Tidak perlu mengintip kehidupan orang lain. Terima dan syukuri apa yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah salah memberi. Tuhan tidak pernah salah menakar yang menjadi bagian kita. Tuhan lebih tahu untuk memberi yang baik kepada umatnya, sehingga tidak perlu bandingkan dengan orang lain. Karena kalau demikian, kalau kita intip hidup orang lain, lalu kita membandingkan, maka pasti kita kehilangan sukacita. Para pekerja yang awalnya itu kan dia bersukacita, tapi setelah dia intip dan dia bandingkan, wah ini tidak, masa dia 1 jam, ya, akhirnya dia kehilangan sukacita. Yang muncul adalah iri hati dan bersungut-sungut. Ini jawaban Tuhan Yesus. Apa jawaban Tuhan Yesus terhadap para pekerja yang bersungut-sungut itu? Ayo Bapak Ibu kita baca sama-sama. Mulai dari ayat 13 sampai dengan 15. Kita baca bersama ya, 3, 2, 1. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Pergi, tidak usah intip. Kan sudah ada bagianmu. Terima dan syukuri itu." Tentang siapa yang Tuhan mau panggil untuk bekerja baginya di ladangnya, tentang siapa yang Tuhan mau panggil untuk masuk dalam kerajaan sorga, tentang seberapa upah yang Tuhan mau kasih kepada orang yang dia pekerjakan, bukan urusan kita. Itu hak prerogatif dari Tuhan, atau biasa kita katakan kedaulatan Tuhan. Tuhan katakan punyaku, saya bebas. Adakah di antara manusia yang menjadi penasihat dari Tuhan? Tidak tahu dirilah kita kalau kita mau menjadi penasihat dari Tuhan. Tuhan bebas untuk memanggil siapa saja. Tuhan bebas untuk memberikan upah kepada siapa sesuai dengan yang dikehendakinya.
Orang-orang yang dipandang rendah atau tidak diperhitungkan oleh sesamanya, Tuhan juga bebas panggil dan berikan tempat yang layak baginya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat yang masuk bekerja pada jam 5 itu bukan karena dia tidak mau bekerja. Bukan karena dia tidak mau bekerja, karena mereka tidak diperhitungkan. Mereka tidak diperhitungkan. Tapi disitulah kita melihat keadilan Tuhan. Tuhan berlaku murah hati kepada semua orang, termasuk orang yang tidak diperhitungkan. Tuhan bermurah hati dan memberikan tempat, memanggil dia, memberikan yang pantas atau layak. Kita baca, Bapak Ibu, saya baca ayat 6 sampai ayat 7. Ayat 6 sampai 7 katakan begini. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Ayat 7 katakan, apa kata mereka? Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Mereka mau, tapi tidak diperhitungkan. Karena tidak ada orang yang mau upah kami. Tuhan bermurah hati kepada mereka supaya mereka juga dapat menikmati kebaikan. Marahkah engkau karena aku bermurah hati? Kata Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya, kenapa engkau menjadi jahat karena aku murah hati? Kalau sesamamu bisa mendapatkan yang pantas dan yang layak, kenapa kita harus marah? Kalau Tuhan melakukan seperti itu, kenapa kita harus marah? Seharusnya orang percaya yang menghayati keadilan Tuhan harus senang, karena ternyata saudaranya yang susah, temannya yang susah, bisa juga menikmati kehidupan yang baik. Kalau sesama kita yang dulunya hidupnya susah dan dipandang rendah, lalu kemudian Tuhan angkat dia, Tuhan kasih dia bagian supaya dia bisa nikmati bersama dengan anak keluarganya, seharusnya kita juga bersyukur. Tapi biasanya ada orang katakan begini, kalau temannya sudah maju, sesamanya sudah maju, saya tahu dia itu di kampung. Saya tahu orang seperti apa dia di kampung. Kerjanya waktu di kampung, kasihan. Kenapa kita tidak bersyukur? Kalau memang Tuhan kasih dia bagian, Tuhan ubahkan kehidupannya menjadi sama seperti kita, bisa menikmati kehidupan yang baik, seharusnya kita bersyukur. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kata Tuhan. Kenapa engkau jahat kalau saya murah hati? Yang seharusnya bersyukurlah kalau sesama kita pun mendapat bagian dalam anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang yang iri hati itu pasti akan kehilangan sukacita. Orang yang kehilangan sukacita pasti dia kehilangan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan seperti apa Tuhan memandang orang yang tidak tahu bersyukur? Ayat 16 katakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Orang iri hati dan tidak tahu bersyukur, orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi tidak usah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, orang yang iri hati, orang yang tidak tahu bersyukur, dia akan menjadi yang terkemudian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan itu sempurna. Hayati selalu keadilan Tuhan sehingga kita tahu untuk mengucap syukur atas apa yang sudah menjadi bagian yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan bersukacitalah dengan sesama yang mendapat kemurahan hati Tuhan, supaya kita tetap menjadi yang terdahulu. Amin.
Mari masuk dalam ruang saat teduh. Hayatilah selalu keadilan Tuhan yang sempurna, supaya hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau Tuhan berkenan, di tanggal 1 Oktober di minggu yang akan datang, itu kita akan memperingati Hari Pekabaran Injil dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Dan oleh Majelis Jemaat Keramat akan melaksanakan layanan Sakramen Perjamuan Kudus. Sebab itu, dalam kita mempersiapkan diri ambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus, kita mau diingatkan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pelayanan Perjamuan Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah titah Perjamuan Kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlu kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Ketiga, hendaklah masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya, dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian, di dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap mau bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesama manusia dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya dinasihatkan supaya menegakkan diri dari perjamuan kudus itu, supaya ia jangan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan diharapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus
yang telah mengampuni dosa kita, bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Amin. Itu formulir untuk kita renungkan dalam rangka mempersiapkan diri ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di saat ini kami boleh terhimpun dalam satu persekutuan menyembah Tuhan dalam ibadah minggu. Semoga penyembahan kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang mengingatkan lagi kami bagaimana kami menjalani kehidupan untuk senantiasa menghayati keadilan Tuhan yang sempurna, bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada umat-Nya. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk juga menjadi alat di tangan Tuhan, membangun kebersamaan yang penuh dengan damai sejahtera, dijauhkan dari iri hati, dijauhkan dari kebencian, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian di mana Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami memohon Allah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu ini dalam hati hidup kami. Kami memohon Allah Roh Kudus menjamah dan mengubahkan hidup kami, supaya kami tetap menjadi yang terdahulu untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam kehidupan keluarga, diberkati dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Orang tua kami di masa indah lanjut usia, tetap berikan semangat dan sukacita. Anak-anak dan cucu-cucu diberkati dalam tumbuh kembang mereka, diberkati dalam perjuangan untuk menggapai cita-cita. Mendoakan jemaat-Mu yang karena panggilan tugas, karena menunaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, harus terpisah satu dengan yang lain. Jaga dan lindungi mereka Tuhan. Tetap memberkati kehidupan keluarga mereka. Dan kami percaya waktu Tuhan akan memperjumpakan untuk menikmati kebahagiaan dan sukacita. Jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, berikan ketekunan, kesabaran, kuatkan iman untuk bertekun dalam menanti waktu Tuhan, dengan meyakini bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang sakit Tuhan, sebagaimana yang termuat dalam warta jemaat, ataukah mungkin ada yang belum sempat diketahui, Tuhan mengenal setiap keadaan jemaat-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan memberkati segala upaya yang dilakukan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini, kuatkan iman jemaat-Mu untuk tidak menyerah dengan keadaan, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersuka cita karena Tuhan senantiasa bermurah hati atas hidup kami. Kami selalu dipelihara dan dicukupkan apa yang kami butuhkan. Secara khusus kami mau bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang bertambah usia atau berhari ulang tahun kelahiran, juga yang berhari ulang tahun perkawinan,
yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, panitia atau tim yang ada, yang terbentuk, Tuhan berikan kami hikmat, sehati sepikir untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, persekutuan terbangun dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Hidup kami sepekan kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan kami di minggu yang akan datang, Tuhan perkenankan lagi kami ambil bagian untuk menyembah Tuhan dalam ibadah minggu seperti ini. Ini doa kami, syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami juga maafkan orang kesalahan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dosa, karena Engkau yang ampun dan terus dan kemuliaan sampai selamanya. Mari saya jemput berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Injil menurut Matius 20 ayat 15-16. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliputan besar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pergilah jalani hidup ini. Tunaikan tugas panggilan masing-masing
karena sudah tersedia upah dari Bapa di sorga. Kami siap untuk melaksanakan panggilan harimu ya Tuhan. Arahkan hati pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimohon kesabaran sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat pada hari Minggu tanggal 24 September 2027. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta Yulia Tangalayu dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenalkan semua yang melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Untuk warta Komisi PWG, kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pembelajaran tersebut. Peruntukan Pudi 4 pada tanggal 24 September akan digunakan untuk pembangunan gedung Gereja Toraja Jemaat Sidoarjo. Untuk warta Komisi Ibadah, sehubungan dengan pelaksanaan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, maka ibadah Baso Toraja yang selama ini dilakukan setiap awal bulan dipindahkan ke minggu kedua tanggal 8 Oktober 2023 jam 9. Demikian untuk diketahui. Warta Komisi OIG dan Lansia, senam lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 pada hari Sabtu tanggal 30 September jam 7:30 pagi. Warta PKB, ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September pukul 6:30 malam. Keluarga Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, tuan rumah sektor Kebun Baru. Pelayan Ibu Pendeta Yulia Tangalayu untuk tuan rumah sektor Kebun Baru Cilincing. Untuk warta PWGT, disampaikan kepada anggota PWGT bahwa akan dilaksanakan pelatihan untuk merangkai bunga pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 jam 8 pagi bertempat di ruang serbaguna Jemaat Keramat. Diharapkan kehadiran anggota PWGT untuk mengikuti pembinaan tersebut. Ucapan terima kasih PWGT kepada semua pihak yang telah membantu dalam dana sehingga persidangan PWGT dapat terlaksana dengan baik di Batam. Sesuai yang sudah didoakan oleh Ibu Pendeta, untuk perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 dalam ibadah pagi jam 9 dan ibadah sore pukul 4:30. Gladi bersih dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 4:30 sore. Diharapkan kehadiran semua majelis yang bertugas untuk mengikuti gladi tersebut. Bagi warta jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa, silakan mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Majelis yang akan mengikuti pembinaan atau konsultasi penatua dan diaken disampaikan kepada penatua dan diaken yang akan mengikuti pembinaan atau konsultasi penatua dan diaken pada tanggal 27 sampai 28 September di Sentul agar berkumpul di gereja untuk bersama-sama berangkat ke lokasi pukul 2 siang. Yang terdaftar untuk mengikuti Bapak Penatua Julius S. Kendenan, Bapak Penatua Joni Payangan,
Bapak Penatua Yafet Paramulia, Bapak Penatua Luther Tandibua, Penatua Ibu Berta Tulak, Bapak Diaken Tius Pareang, Ibu Diaken Monika Solu, Ibu Diaken Krisnugra Erashi, Ibu Diaken Ripka Payung, dan Saudari Diaken Alti Lembang. Untuk rapat PMG dan koordinator komisi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Oktober jam 10 pagi bertempat di ruang serbaguna Jemaat Kramat. Warta Panitia HRG akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 setelah ibadah jam 9 bertempat di ruang serbaguna Jemaat Kramat. Diharapkan kehadiran seluruh panitia HRG dalam rapat ini. Untuk ibadah keluarga dapat dibaca pada warta jemaat yang sudah terdaftar. Tidak ada penundaan, hanya terdapat koreksi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober keluarga Rusun Karangan dan keluarga Yosak Menarto jam 12 siang di Green Garden untuk pelayan Ibu Pendeta Yolatan Layuk dan pendamping Penatua Nyonya Ince Tiondo Diaken Titus Pari. Baca di warta jemaat masing-masing. Untuk rapat pleno majelis akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 jam setengah 10 pagi bertempat di Gedung Serbaguna Jemaat Kramat dengan agenda evaluasi pelaksanaan program tahun 2023 dalam rangka penyusunan program kerja tahun 2024, presentasi gambar atau desain pembangunan TK SMGT oleh panitia pembangunan. Harap panitia pembangunan mempersiapkan gambar atau desain dan kelengkapannya. Mengingat pentingnya rapat tersebut, maka diharapkan kehadiran seluruh majelis dan pengurus inti OIG. Amplop PSB Pangiu PSB PWGT untuk bulan Oktober 2023 sudah ada di kotak PSB. Silakan jemaat mengambil sesuai dengan nama dan nomor PSB masing-masing. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati dalam kehidupannya. Untuk berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, TU dan majelis gereja. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 370. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Silakan duduk dan mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.